Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Tasikmalaya, fasilitator Ibu Yulia MPD dan pengajar praktik Bapak Deli Rusman SPD. Saya Nunun Nuraini dari SD Negeri Mugarsari Kota Tasikmalaya. Dan saya Hesti Ulfatul Umah dari TK Islam Al-Azhar 33 Tasikmalaya. Saya Nela Susilawati dari SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik Bu Nela, Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Hesti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Hesti gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching ya, mungkin di sini saya sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal nih yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi agar Ibu juga tahu ya Bu ya. Baik Bu. Dan nanti untuk rubrik penilaian ini akan menjadi pegangan saya agar saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu ya. Nah, saya juga berharap nih dalam proses percakapan Ibu nanti Ibu tidak lupa untuk menerapkan alur tirtanya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksi dan tanggung jawab. Jadi ini merupakan rubrik ya Bu, ini merupakan rubrik yang akan menjadi pegangan saya nanti dalam menilai coaching. Bagaimana Bu, bisa dipahami Bu? Iya bisa Ibu. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai ya, untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu mungkin ya Bu, boleh? Boleh Ibu. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira potensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu mendengarkan ya Bu, mendengar dengan penuh perhatian, dengan teknik rasa ya Bu. Kemudian mendengarkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, untuk menggali potensi yang ada pada coaching tersebut, sehingga coaching bisa mengembangkan pemikiran dan mencari solusi dari permasalahannya. Nah, dari kedua ya kompetensi ini kira-kira yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses nanti apa Bu? Memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, yang kedua keterkaitan indikator ya Bu ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Iya, dalam proses coaching nanti indikator yang saya akan terapkan dan capai ya tentunya yaitu dengan menerapkan alur tirta tadi ya Bu, dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah Bu, jadi yang kedua ini terkait indikator pencapaian ya Bu ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya Bu? ya, indikator pencapaian yang ingin saya tuju yaitu menerapkan proses coaching ini dengan alur tirta ya, mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi,
kemudian bagaimana rencana aksi yang akan dilakukannya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selain itu saya bisa menggali ide dan dari coach ini ya, agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait kita, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali secara maksimal ya. Semoga bisa tergali ya Bu nantinya ya. Hanya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan Koci. Semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan Ibu. Baik Ibu. Sudah siap Bu? Siap insya Allah ya. Oke, baik, silakan dimulai ya Bu proses coachingnya. Terima kasih Bu Hesti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Nela. Bu Nunun, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana sore ini? Apa yang mau disampaikan? Ya alhamdulillah, tetapi hari ini saya agak sedikit galau Ibu. Kenapa galau Bu Nunun? Saya punya masalah. Saya agak keteteran ini waktu dalam mengerjakan tugas-tugas mengajar, kemudian tugas-tugas untuk pendidikan PGP ini atau PGP ini, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tanggung jawab di rumah. Betul sekali. Oke Bu Nun, agar tidak terlalu melebar ya Bu, untuk kita hanya sebentar saja. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Ya harapan saya sih setelah kita ngobrol-ngobrol ada solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan saya, khususnya terkait manajemen waktu, karena saya kesulitan membagi waktu untuk tugas-tugas yang tadi. Oke Ibu, jadi permasalahan Ibu itu terkait manajemen waktu ya Bu. Jadi Ibu menginginkan ada solusi dari percakapan kita saat ini. Iya. Iya. Nah, bagaimana kondisinya saat ini Bu terkait dengan kesibukan Ibu saat ini? Iya Bu, saya itu kan di kelas, selaku wali kelas ya aku mengajar. Setelah mengajar, saya harus mengerjakan tugas-tugas pendidikan lagi. Kemudian pulang sore, pulang ke rumah saya sudah dalam kondisi kelelahan dan ingin istirahat tanpa melakukan pekerjaan tugas-tugas yang lainnya. Sudah sangat lelah, tersita waktu dan pikiran ya, seperti itu, hingga akhirnya datang ke rumah, tugas-tugas di rumah terabaikan gitu Bu. Ada lagi? Ya Bu, sehingga timbul masalah-masalah gitu di rumah, anak-anak kurang terurus, kemudian juga saya tidak sempat mengerjakan tugas-tugas kewajiban domestik di rumah, seperti itu Bu. Besoknya lagi saya harus mempersiapkan tugas di kelas lagi. Tidak jarang saya juga keteteran belum menyiapkan media pembelajaran Bu, karena sorenya kan saya mengerjakan tugas pendidikan dulu gitu. Jadi saya sulit membagi waktu untuk ketiganya gitu Bu. Sehingga pembelajaran juga kurang maksimal gitu. Ya memang padat sekali ya Bu Nunun ya, kegiatannya ya Bu ya. Nah dari skala 1 sampai 10 ini bagaimana, ada di posisi berapa Bu? Bu rasanya 1 sampai 10 rasanya saya skalanya ya tengah-tengah Bu. Iya Bu. Skala 5 itu. Skala 5 ya, dalam memanage waktu saya sangat keteteran. Kemudian dalam skala prioritas juga saya merasa semuanya harus seimbang, semuanya penting gitu. Karena kalau saya tidak menyiapkan pembelajaran, anak-anak terabaikan di kelas. Anak-anak kebosan dengan pembelajaran saya, sementara setelah keluar kelas saya terburu-buru untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Kalau tidak mengerjakan setelah itu, saya tidak mungkin malah mengerjakan tugas-tugas pendidikan dibawa ke rumah karena harus mengurus anak-anak. Jadi semuanya
yaitu harus tepat waktu ternyata Bu. Iya betul sekali ya Bu ya. Berarti yang Ibu inginkan itu agar semua pekerjaan itu bisa seimbang ya Bu, bisa dilaksanakan, dikerjakan dengan tepat waktu, semua bisa terselesaikan dengan baik. Betul. Nah, Saya ingin untuk pencapaiannya itu kira-kira di skala berapa yang Bu harapkan? Ya kalau tadi saya rasa masih keteteran, masih di 50%, ya saya ingin ada pencapaiannya minimal naik di 80%, saya bisa menuntaskan tugas-tugas itu dengan agak baik seperti itu Bu ya. Seperti mungkin saya bisa ini Bu, tidak menunda-nunda itu masalahnya saya itu. Iya betul itu. Nah, apakah memang sesibuk itu ada nggak kesempatan Ibu, peluang Ibu untuk bisa mengatasi berbagai macam aktivitas itu Bu? Ya bisa sebetulnya Bu. Mungkin saya tidak mengerjakan tugas-tugas yang lain yang tidak urgent dan juga tidak menunda sebetulnya sepertinya. Saya jangan menunda pekerjaan kuncinya. Ketika Ibu tidak menunda-nunda pekerjaan ya Bu. Kemudian apa yang Ibu bisa lakukan lagi selain tidak menunda-nunda pekerjaan? Sepertinya saya harus buat jadwal Bu. Jadwal list ya, to do list mana yang harus saya dahulukan sepertinya. Kalau memang ada mata pelajaran yang bisa menggunakan media pembelajaran yang ada di kelas dan di lingkungan, mungkin itu kan tidak jadi prioritas yang harus segera saya siapkan karena sudah tersedia. Kayaknya bisa seperti itu Bu. Jadi tidak terlalu prioritas. Kalau tugas due date pendidikan hari itu berarti saya kerjakan yang lebih penting dulu, yang due date dulu. Sepertinya saya harus buat skala prioritas. Nah itu betul sekali ya. Berarti Ibu akan membuat skala prioritas, membuat daftar list mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu ya. Iya, juga tidak ditunda. Tidak ditunda-tunda. Nah, untuk merencanakan aksi tersebut, apa komitmen Ibu? Ya, komitmen saya akan melaksanakannya deh Bu. Mulai dari melakukan yang prioritas dulu, tidak menunda, menyediakan waktu. Komitmen saya itu menyediakan waktu untuk mengerjakan itu secara konsisten. Berapa menit misalnya untuk tugas pendidikan secara fokus, misalnya 20 atau 35 menit fokus mengerjakan per hari. Juga mengatur waktu, jangan sampai saya mengerjakan lebih dari jam sekian kalau malam, kalau memang harus dikerjakan di rumah sampai malam seperti itu, supaya saya juga tidak kecapean, tidak kurang tidur Bu. Seperti itu. Jadi memfokuskan diri ya untuk mengerjakan setiap pekerjaan itu ya Bu. Kemudian Ibu juga bisa membagi waktu sehingga Ibu dapat beristirahat nantinya. Betul. Ya, karena memang sangat penting ya kesehatan Ibu itu ya. Ya. Jadi semuanya ketika kita kelelahan memang baiknya diistirahatkan dulu ya, tetapi tidak untuk menunda-nunda. Betul. Oke, jadi siapa sih yang akan terlibat dalam komitmen Ibu selanjutnya? Saya kalau tugas-tugas ada permasalahan di sekolah, sepertinya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat jika ada permasalahan atau hal-hal yang perlu di-sharing. Juga saya ingin minta dukungan mungkin juga oleh kepala sekolah, rekan sejawat. Apabila ada penugasan yang tidak prioritas, saya mungkin tidak terlalu dilibatkan. Jadi saya memilih kegiatan-kegiatan yang prioritas saja Bu. Meminta dukungan dari pimpinan dan juga kolaborasi dari teman sejawat, bisa memberdayakan teman sejawat untuk tugas-tugas saya yang mungkin bila saya membutuhkan rekan sejawat untuk berkolaborasi. Ya. Selain berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian pimpinan di sekolah, apakah ada rekan lain yang bisa diajak berkolaborasi? Sepertinya saya juga harus sekarang lebih banyak berkolaborasi dengan mitra di rumah, dengan suami, dengan orang-orang yang di sekitar rumah untuk berbagi tugas. Sepertinya seperti itu, supaya saya tidak terlalu kelelahan juga. Semua tanggung jawab juga bisa terselesaikan untuk hal-hal di domestik itu.
Dan kalau ada yang belum saya selesaikan, tugas pendidikan harus selesai malam itu atau di rumah, ya saya minta pengertian atau saya selesaikan dulu semaksimal yang bisa saya lakukan, baru sisanya kita diskusikan sebetulnya untuk berbagi. Ya, betul sekali ya. Jadi kita harus berkolaborasi ya Bu, agar semuanya berjalan lancar ya. Tidak hanya di sekolah, di tempat kerja, tapi juga di rumah ya. Iya. Nah, kapan Ibu akan melakukan aksinya? Setelah saat ini kita berkonsultasi atau berbicara, sepertinya saya akan buat perencanaan. Saya juga akan kolaborasi segera dengan mitra-mitra di sekolah atau rekan guru dan juga keluarga di rumah, supaya kerjaan saya terselesaikan satu persatu. Luar biasa sekali Bu ya. Semoga apa yang sudah direncanakan dulu itu berjalan dengan baik ya. Nanti juga saya ingin mengetahui bagaimana tindak lanjutnya ya Bu Nun untuk proses coaching berikutnya ya. Bagaimana perasaan Bu Nun sekarang? Sudah agak sedikit lega Bu, tadinya saya bingung gitu ya, dan saya juga sudah hampir putus asa gitu Bu, karena terlalu lelah, terlalu capek dengan tugas-tugas tambahan, kemudian juga kegiatan di kelas yang kurang maksimal. Akhirnya saya punya inspirasi dan ide-ide untuk menyiapkan pembelajaran secara maksimal. Berapa menit setelah beres pembelajaran baru saya ke tugas-tugas Yang lain. ya pendidikan gitu. Intinya dapat membagi waktu dan meluangkan Betul. Saya akan mencoba memanage waktu dan melaksanakannya mulai besok ya, dengan bantuan dan atau kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga mitra di rumah. Bagus sekali Bu Nun, tetap semangat ya, semoga lancar segala sesuatunya ya, segala aktivitas dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Nela atas pencerahannya. Sama-sama Bu Nun. Mungkin sekian ya proses coaching kita. Terima kasih untuk sudah mencurahkan segala permasalahannya ya. Ya. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nela, tadi saya sudah mengerti ya proses percakapan dari Ibu tadi terkait coaching. Nah, ini ada beberapa catatan saya nih Bu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan dulu beberapa hal, boleh ya Bu? Ya, boleh. Oke, pertanyaan pertama, tadi apa sih yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses tadi? Ya, untuk proses tercapaian tadi ya yang sudah saya lakukan itu membangun kemitraan ya Bu. Jadi kita melakukan percakapan dengan nyaman, dan saya juga mendengarkan dengan perhatian penuh, sehingga coach itu juga terlihat nyaman untuk mengungkapkan segala permasalahannya ya Bu. Kemudian dari kompetensi inti dari proses coaching itu tadi itu saya mendengarkan secara aktif dan dengan kehadiran penuh tentunya ya. Oke, ya, jadi tadi Ibu sampaikan sesuai dengan hasil catatan saya. Betul sekali Bu, di catatan saya tadi Ibu sudah berupaya ya kemitraannya, kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, dari catatan Ibu ini tadi Ibu sudah terlaksana dengan baik, dan yang lebih penting nih Bu, dari proses coaching tadi saya mencatat bahwa Ibu ini sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirtanya Bu. Tadi Ibu memulai dengan tujuan ya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, untuk gambaran umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bu. Alhamdulillah. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh ya, karena ini memang butuh latihan, tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja ya. Kemudian yang tadi coaching tadi ada yang sedikit unek-unek, itu seharusnya saya menggunakan teknik stop ya, sehingga lebih rileks dan coaching bisa mengungkapkan cerita permasalahannya.
Baik Ibu, jadi tracing kehadiran penuh adalah harapan Ibu ya untuk lebih dikembangkan. Semoga teknik ini bisa dilakukan ya Bu, baik dilakukan baiknya sama Ibu. Ya, baik seperti itu Ibu. Ibu terima kasih. Sama, mungkin itu aja ya catatan-catatan saya setelah observasi proses coaching ini tadi. Ya, sebagai bahan perbaikan saya untuk depan. Ya, terima kasih Bu Hesti. Sama-sama Bu Nela. Sudah.